Sudah dibekali dengan mesin 2000 cc 4 silinder turbocharged yang menghasilkan tenaga di 306 horsepower dan torsinya ada di 400 Nm sobat setir. Oh, oke. Bunyi nggak? Denger nggak bunyi tek 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 gitu sobat setir? Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Yola. Di sebelah gue udah ada Mercedes AMG GLA 35 nih Sobat Setir. Ini adalah salah satu mobil lebaran kami kemarin Sobat Setir. Udah seru-seruan bareng juga. Dan sekarang gue mau ngasih tahu kalian nih gimana sih dari eksteriornya, interiornya, dan sensasi berkendara dari Mercedes AMG GLA 35 nih Sobat Setir. Mengingat dia adalah AMG line ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke, kita mulai dulu dari eksterior depannya ya Sobat Setir. Kalau kalian lihat, dia itu overall adalah sebuah SUV crossover ya Sobat Setir. Dia juga sporty banget desainnya di sini. Kalau kita lihat dari muka depannya, dia meskipun sporty tapi agak membulat gitu desainnya. Di sini untuk bagian grill depannya itu garis-garis kayak gini Sobat Setir. Bolong-bolong juga untuk pendinginan yang maksimal bagian mesinnya sendiri nih Sobat Setir. Di tengah-tengah sini ada logo gede banget Mercedes-Benz-nya. Di atas sini juga ada logonya AMG nih Sobat Setir di atas kap mesinnya sendiri. Nah, kalau kita turun ke bagian bawah lagi, di sini ada bumper bagian bawahnya. Juga di sini lubang-lubang untuk memaksimalkan pendinginan dan aerodinamisnya lebih baik juga Sobat Setir. Dan di sebelah sini untuk bagian lampunya, dia itu ada tulisan multi beam LED Sobat Setir. Jadi dia udah pasti full LED dan terang banget nih. Karena kemarin gue juga udah nyobain ya malam-malam jalan-jalan bareng si GLA 35 ini Sobat Setir. Nah, turun ke bagian bawahnya lagi Sobat Setir. Di sini ada aksen kayak gini Sobat Setir. Ini adalah untuk aerodinamikanya yang lebih baik juga. Dan sini ada lubang, sedikit lubang nih. Ini untuk pendinginan bagian remnya Sobat Setir. Enggak lupa juga karena dia AMG line, di sini ada logo AMG Sobat Setir. Sekarang kita ke bagian samping yuk. Let's go. Oke, sekarang kita di bagian sampingnya nih Sobat Setir. Nah, kalau kalian lihat overall desainnya tuh memang rugged gitu ya Sobat Setir. Gendut-gendut gitu, kayak gempal gitu mobilnya. Meskipun sebenarnya dari dimensinya, dia tuh nggak begitu besar Sobat Setir. Dia tuh termasuk SUV crossover paling kecil dimensinya di kelasnya Mercedes-Benz. Nah, untuk dimensinya ada di panjang 4.436 mm, lebarnya ada di 1.849 mm, tingginya ada di 1.588 mm Sobat Setir. Dan untuk wheelbase-nya ada di 2729 mm. Sekarang kita lihat ke bagian rodanya dulu nih Sobat Setir. Di sini dia menggunakan velg 5-spoke gitu Sobat Setir, cakep banget, mewah banget, sesuai juga dengan desain dari mobilnya Sobat Setir, dan ada logo AMG di velgnya karena dia adalah AMG line. Dan di sini warnanya juga two-tone gitu Sobat Setir, ada warna abu-abu dan silver di sini. Dan di sini juga untuk si kaliper remnya, di situ ada tulisan AMG juga Sobat Setir. Ukurannya ada di 235 50 ring 19 nih Sobat Setir. Nah, kalau kita lanjut lagi ke bagian belakangnya, di sini ada tulisan Turbo 4MATIC karena memang dia adalah 4MATIC alias all wheel drive-nya dari si Mercy sendiri nih Sobat Setir. Dan kalau kita lihat ke bagian sampingnya, di sini ada spion, ada sannya juga seperti biasa, dan ada blind spot monitoring di bagian sini untuk sistem keselamatannya Sobat Setir. Dan kalau kalian lihat di atas, di sini ada roof rail. Di sini karena dia sebuah SUV crossover, jadi di sini disematkan roof rail nih Sobat Setir. Jadi lebih sporty dan crossover lagi ya dari desainnya sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian belakang yuk. Let's go. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya nih Sobat Setir. Desainnya masih sama kayak samping sama depannya. Simple, minimalis, semi-semi crossover Sobat Setir. Mewah juga. Nah, kalau kita lihat di bagian atasnya, di sini ada rear spoiler, ada HEMO stop lamp, ada rear defogger Sobat Setir, dan di sini ada rear wipernya di sini nih. Karena dia AMG line, jadi di sini ada badge AMG. Di tengah sini ada badge Mercy, dan di sebelahnya ada GLA 35 Sobat Setir. Kalau kita berlanjut ke bagian bawahnya di sini nih Sobat Setir, di sini itu pembukaannya sudah power tailgate ya Sobat Setir. Nanti kita cobain juga. Dan di sini ada kamera mundur nih. Tapi uniknya kamera mundurnya itu tersembunyi di sini Sobat Setir. Jadi kalau kita masukin ke gigi R, dia akan muncul, akan pop up dari bagian sini. Nah, tapi kalau memang kita lagi masuk ke gigi maju atau lagi parkir, dia ini akan tertutup dan tersembunyi kayak gini Sobat Setir. Jadi jatuhnya kayak clean look gitu ya, rapih banget. Dan kalau kita lihat ke bagian lampunya, di sini juga sudah full LED Sobat Setir. Desainnya juga mirip-mirip sama yang depan ya. Menyambung dari samping sini sampai ke bagian samping bodi mobilnya sendiri nih Sobat Setir.
Di sini ada bumper bawahnya, warnanya juga hitam doff di sini sobat setir. Di sini ada splitter juga. Dan di sini disematkan 2 buah knalpot nih sobat setir. Dan knalpotnya bukan knalpot bohongan ya. Ini bener-bener knalpot yang bisa mengeluarkan suaranya sobat setir di sini. Nanti kita cobain, suaranya juga bisa ada 2 macam ya. Kalau kita ganti driving mode-nya, kita akan cobain nanti sobat setir. Gitu. Dan di sini ada reflektor juga di kiri dan kanannya. Nah, sebelum kita lanjut ke depan lagi nih sobat setir, gue mau ngebahas soal bagasinya di sini nih. Nah, pembukanya juga ada power tailgate sobat setir, jadi udah easy banget, tinggal klik aja di buttonnya. Nah, di sini juga bagasinya juga spacious ya sobat setir. Di sini dia itu memiliki kapasitas di 430 liter. Cuman kalau kalian masih kurang, kalian bisa melakukan pelipatan untuk row keduanya dan kalian akan mendapatkan ruang di 1430 liter nih sobat setir. Spacious banget untuk sebuah SUV nih sobat setir. Nice banget ya. Gitu sobat setir. Sekarang kita lanjut ke bagian depannya lagi. Let's go. Nah sobat setir, untuk bagian dapur pacunya nih, dia sudah dibekali dengan mesin 2000 cc 4 silinder turbocharged yang menghasilkan tenaga di 306 horsepower dan torsinya ada di 400 Nm sobat setir. Dia juga sudah memiliki transmisi AMG speed shift 8 percepatan dan semua penggeraknya sudah all wheel drive sobat setir. Untuk bahasa Mercy itu adalah 4matic dan sudah ada badge-nya juga di dalam mobilnya ya sobat setir. Nah, jadi dia memang memiliki tenaga gede banget, apalagi dia AMG line dan dia itu sebenarnya mild hybrid sobat setir. Nah, mild hybrid itu membantu juga dari akselerasi mobilnya sendiri mengeluarkan tenaga yang lebih instan lagi. Nah, habis ini kita juga bakal cobain dengan tenaga yang cukup besar juga sobat setir. Gimana sih sensasi berkendara dari si Mercedes AMG GLA 35 ini. Nah, sebelum kita cobain, mungkin kita lihat dulu kalian di bagian interiornya. Let's go! Oke sobat setir, sekarang kita udah di dalamnya dari interior di row kedua dan sekarang kita udah duduk di sini sobat setir. So far untuk posisi duduknya di gue masih nyaman, tinggi gue di 158 cm, nggak kesempitan. Di sini adalah posisi nyetir gue sobat setir. Tapi mungkin untuk cowok-cowok yang lebih tinggi atau cewek-cewek yang lebih tinggi daripada gue mungkin agak sedikit sempit ya di bagian belakangnya. Tapi di gue masih oke banget nih, since posisi duduk gue lumayan maju dan tinggi ya di sini. Di sini gue dapat legroom sekitar 13 jari, dan untuk headroomnya di sini masih lumayan banyak sobat setir. Kalau memang sunroofnya ditutup di sini, dia itu bisa dapat sekitar 10 jarian, tapi kalau dibuka di sini masih jauh lebih luas lagi nih sobat setir. Dan juga sudah ada sunroof di sini ya untuk bikin efek lebih spacious lagi. Untuk interiornya juga nih bagian belakang ada sunroof dan di bagian depan itu ada panoramic sunroof sobat setir, ke split gitu ya. Dan di sini untuk karena dia AMG, dia itu banyak stitching merahnya sobat setir, bahkan seat beltnya juga warna merah di sini untuk kiri dan kanannya. Ini juga joknya itu perpaduan antara suede dan juga di sini ada leather sobat setir. Sudah Isofix juga untuk joknya. Sudah ada 3 headrest juga, 3 adjustable dan seat belt 3 buah di 3 titik sobat setir. Nice banget. Dan di sini seperti biasa ada pocket untuk kita menyimpan barang-barang. Di sini ada kisi-kisi AC, ada 2. Untuk kiri dan kanan, di bawah sini ada storage sobat setir. Dan kalau kita tarik sini juga ada storage kecil lagi. Di sini ada 2 charging port, ada dua-duanya Type C di sini sobat setir gitu. So far-nya masih nyaman sobat setir untuk bagian belakangnya. Kayaknya masih bisa sih kalau gue jalan-jalan perjalanan jauh ya, misalnya mudik nih. Kayak kemarin kalau kalian mudik pakai AMG GLA 35 ini masih nyaman juga untuk gue di sini. Mantap. Sekarang kita cobain bagian depannya yuk. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah di row pertamanya dan di sini overall looks-nya mewah, khas Mercy banget. Dan sih banyak soft touch-nya sobat setir di dashboard-nya. Di tengah-tengah sini ada karbonnya juga. Dan di bagian sampingnya di sini ada head unit. Head unit berukuran di 10,25 inch. Instrumen clusternya juga di sini 10,25 inch ya sobat setir, nyatu kayak gini desainnya. Dan kalau kita bahas dari bagian head unitnya, dia itu udah lengkap juga konektivitasnya nih sobat setir. Dari Apple CarPlay sampai juga dengan si Android Auto-nya sobat setir. Nah, selain konektivitasnya yang sudah lengkap juga, di sini ada beberapa menu juga di dalam head unitnya yang pengaturannya juga udah lengkap banget. Salah satunya ada di off-road nih. Kalau kalian lihat di sini ada drive, di sini ada derajatnya yaitu untuk kemiringan setirnya sendiri sobat setir. Dan di sini kalau kalian lihat ada garis-garis gelombang ini. Nah, ini adalah untuk pengukuran tenaga, berapa tenaga yang kita keluarkan di setiap rodanya di sini sobat setir. Di sini ada TPMS juga, cuman TPMS-nya nggak ke show karena kita lagi parkir di sini juga sobat setir. Dan kalau kita keluar lagi, di sini ada menu AMG-nya. Nah, dia adalah AMG line. Kita mulai dulu dari vehicle-nya sobat setir. Di sini itu ada G-force-nya. G-force-nya itu untuk pengukuran
berapa G sih kalau kita ngerem dan berapa G kalau kita lagi ngebut-ngebutan nih sobat setir di sini. Kita bisa ukur juga dari sini, udah lengkap banget. Dan kalau kita ke engine, di sini adalah untuk pengaturan si powernya sendiri. Tadi kan gue udah ngasih tahu juga powernya berapa, torsinya berapa sobat setir. Jadi kita bisa lihat nih, pas kita ngegas kira-kira torsinya yang kita keluarkan berapa sih, dan tenaga yang dikeluarkan berapa. Nah, di engine ini selain ada informasi soal powernya yang kita keluarkan berapa, di sini juga ada informasi soal suhu mesin dan di sini ada suhu transmisinya juga sobat setir. Jadi semuanya sudah terukur di bagian sini ya. Dan selanjutnya di sini ada IYC. Di sini adalah jam ya. Di sini kayak stopwatch gitu sobat setir. Jadi di sini kita bisa mengukur ya. Kita bisa start. Sini langsung jalan untuk detiknya. Di sini ada untuk stopnya juga sobat setir dan bisa kita reset. Di sini kalau kita nggak punya stopwatch atau nggak punya alat untuk pengukuran 0 ke 100 sobat setir, kita bisa pakai dari head unitnya langsung gitu. Sebelah sini juga ada consumption. Di sini consumption itu berapa sih konsumsi bahan bakar kita sobat setir, bisa kita lihat juga dari sini nih. Udah lengkap banget kan pengaturannya sobat setir. Nah, kalau kita berlanjut ke bagian bawah, di bawah sini ada 3 kisi-kisi AC tentunya yang bisa kita atur arah semburnya mau kemana sobat setir. Dan kalau kita turun ke bagian bawah, di sini ada beberapa tombol shortcut ya. Di sini ada tombol kecil untuk si suhu AC-nya dan di sini ada untuk off-in AC-nya juga sobat setir. Di sini ada autonya juga dan masih banyak lagi nih untuk pengaturannya. Hazard juga ada di bagian shortcut di sini nih sobat setir. Nah, kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini ada penyimpanan ya. Di sini ada penyimpanan, bisa kita tutup jadi lebih clean kayak gini sobat setir. Kalau kita buka, di sini penyimpanan juga lumayan banyak. Di sini ada untuk taruh HP sobat setir. Di sini ada charging port juga Type C dan di sini ada power outlet juga di sini ya. Dan kalau kita lanjut lagi, di sini ada 2 cup holder. Bisa kita buka juga untuk menyangga si cupnya sendiri biar nggak tumpah-tumpah ya. Dan kalau kita ke sini ada storage juga, penyimpanan terbuka di sini. Di sini ada tombol sobat setir untuk dynamicnya bisa kita atur di sini ya. Dan di sini ada untuk pengaturan volume dan di sini ada untuk pengaturan si kamera parkirnya sendiri sobat setir. Gitu. Dan di sini kalau kita pencet seperti biasanya adalah penyimpanan juga, ada si di konsol tengahnya. Lumayan dalam dan cukup spacious. Jadi bisa taruh-taruh barang yang lumayan banyak di dalam sini ya. Dalam sini juga ada 2 charging port lagi, dua-duanya Type C nih sobat setir. Nice banget, banyak banget penyimpanannya nih di sini. Nah, kalau kita lihat di sini bagian setirnya itu desainnya gendut kayak gini ya. Jadi untuk dipegang tuh kayak kokoh gitu pegangnya. Di sini gendut-gendut gitu. Dan di sini juga udah ada si steering switch-nya kiri dan kanan. Di bagian sini ada untuk si adasnya sobat setir. Dan di sebelah kiri di sini ada untuk pengaturan volumenya, ada untuk ke home-nya, untuk angkat telepon dan segala macamnya di sini sobat setir. Nah, kalau ke bagian bawah di sini ada 2 bulet-bulet nih. Ini tuh apa sih? Yang bagian sebelah kanan itu untuk pengaturan si driving mode-nya sobat setir. Jadi kita bisa tinggal putar aja. Di sini driving mode-nya juga sudah lengkap. Di sini ada slippery untuk salju. Di sini ada individual. Individual tuh bisa kita atur juga untuk ke bagian dalamnya itu mau mesinnya itu kayak gimana, mau si setirnya kayak gimana sobat setir bisa kita atur sendiri untuk si individual sendiri. Di sini ada comfort, di sini ada sport dan ada sport plus sobat setir di sini. Jadi emang sudah lengkap banget ya untuk driving mode-nya. Dan di bulat-bulat sebelah kiri di sini itu ada pengaturan untuk traction controlnya dan sebagainya sobat setir. Jadi kita bisa customize ya mau jadi apa sih si sebelah kiri ini gitu. Jadi juga udah memudahkan banget, jatuhnya kayak shortcut sendiri ya. Gitu sobat setir. Di sini juga ada shifter, nggak lupa karena dia IMG, jadi kita bisa tuker-tuker gigi di sini ya. Gitu sobat setir. Di sini juga ada transmisinya. Jadi transmisinya udah nggak di tengah-tengah tapi dijadiin di tuas sebelah kanan di sini sobat setir. Nice banget, nggak lupa di bagian sini seperti biasa khas Mercy banget, ada pengaturan bagian tempat duduknya, semuanya udah elektrik juga, ada memory seat juga sobat setir. Jadi untuk gonta-ganti driver udah nggak perlu khawatir lagi, kita harus ngeset dari awal karena kita bisa save posisi duduk kita di bagian sini sobat setir. Nice banget. Sekarang kita cobain kali ya driving experience dari AMG Line 1 ini. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah di dalam GLA 35 dan sekarang udah nyetir di jalanan nih sobat setir. Di sini gue mau bahas dulu soal posisi duduknya. Nah, menurut gue untuk posisi duduknya dia pengaturannya udah elektrik semua sobat setir, di pintu seperti biasa khas Mercy banget. Dan juga untuk posisi duduknya itu bisa diatur rendah banget atau mau yang tinggi banget sobat setir kayak gue.
Nah, jadi untuk cowok-cowok yang tinggi-tinggi atau cowok-cowok yang biasanya suka pakai mobil yang kenceng biar duduknya rendah, itu juga bisa banget Sobat Setir di sini karena dia bisa duduk di rendah juga. Nah, untuk gue cewek-cewek yang kecil, yang pendek, suka untuk posisi duduk yang tinggi, ini juga bisa menyesuaikan nih Sobat Setir. Jadi ini bisa untuk semua orang ya mobilnya ya, cocok banget nih. Dan terus di sini untuk bantingannya, nah bantingannya di sini agak spesial ya Sobat Setir karena dia memang line-nya AMG. Jadi di sini bantingannya dari kemarin gue udah nyobain juga, lewatin speed bump, lewatin polisi tidur yang cukup tinggi atau yang kecil, dan lewatin jalanan-jalanan yang nggak rata. Di sini bantingannya menurut gue cukup keras ya, agak stiff karena dia AMG. Nah, karena dia memang line-nya performance ya Sobat Setir. Karena kalau memang line-nya performance dibikin bantingan yang empuk, itu biasanya jadi limbung dan membuat mobilnya nggak enak dibawa nih Sobat Setir. Kalau dia memiliki bantingan yang kencang kayak gini, kalau kita belok-belok bermanuver, dia lebih stiff juga di dalamnya dan nggak akan tumpah-tumpah di dalamnya Sobat Setir. Jadi lebih nyaman lah kalau diajak kebut-kebutan mobil AMG ini Sobat Setir gitu. Dan untuk handling, nah menurut gue untuk handlingnya di sini steeringnya cukup berat ya karena dia AMG juga, sekali lagi bukan tipe yang ringan Sobat Setir. Jadi mungkin untuk cewek-cewek yang baru bawa mobil yang performance kayak gini pasti ngerasa handlingnya cukup berat nih di sini. Cuman nggak apa-apa, dia tuh tipe berat yang enak, bukan tipe berat yang bikin tangan pegel atau bikin tangan capek, itu nggak sama sekali. Tipe berat yang masih enak Sobat Setir untuk steeringnya. Nah, karena dia itu memiliki steering yang berat, yang berbobot, jadi dia itu memberikan feedback berkendara yang enak banget nih Sobat Setir. Dan pas kita bermanuver belok-belok zigzag kecil kayak gini, dia tuh nurut banget dan cukup direct ya Sobat Setir. Jadi udah nyaman banget kalau kalian ajak dia jalan-jalan, kebut-kebutan, bermanuver yang cukup tajam, tikungan, putar balik, itu semua udah enak banget nih di sini nih. Lanjut lagi untuk kekedapan kabinnya di sini Sobat Setir. Di sini menurut gue kekedapan kabinnya seperti biasa, mobil Eropa, khas Mercy banget. Dia itu cukup kedap di sini, bocor tipis-tipis, itu pun bocor tipis-tipisnya karena suara motor yang kencang banget knalpotnya Sobat Setir. Tapi kalau motor-motor biasanya yang knalpotnya biasa aja, itu tidak terlalu bocor ke dalam kabin nih. Dan bocor tipis-tipis itu bisa kalian atasi nih dengan kalau kalian buka lagu, karena dia juga sudah memiliki speaker premium dari Burmester Sobat Setir. Jadi udah oke banget untuk kekedapan kabinnya nih, nyaman banget pastinya. Lanjut lagi ke bagian blind spotnya. Menurut gue meskipun dia bukan yang terbaik di kelasnya untuk blind spotnya Sobat Setir, karena menurut gue pilar A-nya masih cukup tebel ya di sini, cukup tebel dan cukup lebar. Tapi di sini kacanya tuh tetap gede-gede meskipun dia terhalangi sama pilarnya Sobat Setir. Jadi karena kaca depannya gede, kaca samping kiri kanan gede, bahkan kaca belakangnya pun gede Sobat Setir. Jadi masih oke nih untuk penglihatan sekitar kita nih. Dan dibantu juga sama sistem safety-nya dari Mercy, yaitu ada blind spot monitoring di bagian spionnya kiri dan kanan. Jadi once ada mobil yang dekat-dekat atau motor yang dekat-dekat sama kita dan itu di blind spot kita, dia akan nyala Sobat Setir dan biasanya akan bunyi ya untuk sistem safety-nya dari Mercedes sendiri Sobat Setir. Jadi masih oke banget karena kebantu sama sistem-sistem yang ada di dalam Mercedes ini Sobat Setir. Mantap. Lanjut lagi ke bagian performance-nya Sobat Setir. Tadi gue udah mention juga dia memiliki tenaga di 306 horsepower dan torsinya ada di 400 Nm. Dia juga sudah all-wheel drive atau 4matic bahasa dari Mercedes sendiri Sobat Setir. Di sini tenaganya juga kita cobain langsung kali ya. Oh, kita ganti dulu ke sport ya. Kita ganti dulu ke Sport Plus aja deh Sobat Setir, yang lebih maksimal. Tuh, kalau kita ganti ke Sport Plus, dia itu suaranya langsung beda, langsung sporty banget suaranya, kayak mobil balap, kayak kalian lagi balapan di sirkuit Sobat Setir. Kalian bisa dengar sendiri tuh. Beda kan bunyinya, dan tenaga juga jadi lebih instan kalau kalian ngegas-ngegas gitu. Langsung aja kita cobain seinstan apa dia. Kita lambat dulu. Kita di jalan sepi ya Sobat Setir. Di jalan yang sepi, kita boleh langsung gas. Oh, oke. Bunyi nggak? Denger nggak bunyi truk tak 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 gitu Sobat Setir? Berasa jago banget gue, berasa di sirkuit. Keren banget. Jadi emang dia memiliki tenaga yang gede, dia AMG line Sobat Setir, dan suaranya juga bikin kita lebih satisfying gitu nyetirnya. Kalau kalian pakai Sport Plus Sobat Setir gitu. Tadi pas gue narik juga dia moncongnya langsung naik gitu ya kepalanya Sobat Setir. Itu membuktikan kalau memang tenaga tarikannya itu cukup kuat ya di Mercedes AMG GLA 35 ini. Nice, cukup banget nih kalau kalian pakai dalam perkotaan ataupun kalian mau sedikit bermain-main, mungkin kalian mau bermain di sirkuit, ini bisa banget Sobat Setir. Nice. Oke Sobat Setir, kita udah nyobain juga nih sensasi berkendara dari Mercedes AMG GLA 35 nih Sobat Setir. Seru banget nyetir pakai
SUV crossover ini Sobat Setir tenaganya kencang, fun to drive, handlingnya juga semuanya direct banget nih Sobat Setir. Dari eksterior interiornya juga mewah banget ya pastinya. Dan mobil ini tuh dibanderol dengan harga 1.340.000.000 nih Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Kasih komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu dari gue. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @sekana_official. Dan buat kalian yang lagi nyari mobil bekas harga cerdas serta informasi otomotif lainnya, bisa langsung cek aja di www.sirkana.co.id nih Sobat Setir. Oke, gue Ila, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Tapi mungkin untuk cowok-cowok yang tenang ya, guys. Nah, kita lanjut lagi untuk ke depan suaranya. Salah, 1, 2, 3. Kita kemana lurus ya?